Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Sri Murni Wulandari, NIM A51021059. Saya dari Prodi BGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi Al-Razi. Sebelumnya, siapa sih Al-Razi itu? Abu Bakar bin Muhammad bin Zakaria Al-Razi yang biasa dikenal sebagai Rases lahir di Rai, dekat Teheran pada 1 Sya'ban 251 Hijriah. Al-Razi merupakan seorang dokter, filosof, kimiawan, dan pemikir bebas. Menurut riwayat, Al-Razi menguasai teknik musik dan merupakan seorang alkemi sebelum belajar formal di kedokteran. Di masa mudanya, Al-Razi pernah menjadi tukang intan, penukar uang, serta pemain musik kecapi. Tapi karena semangat belajarnya yang tinggi, membuatnya menjadi seorang yang ahli di berbagai bidang. Di Rai, Al-Razi mempelajari ilmu kedokteran kepada Ali ibn Rabban al-Tabari pada tahun 240 Hijriah dan juga belajar filsafat kepada Al-Balhi. Pada masa Mansur ibn Ishaq, Al-Razi ditugaskan memimpin rumah sakit di Rai selama 6 tahun. Setelah itu, ia memimpin rumah sakit di Baghdad atas permintaan Khalifah Al-Muqtafi pada 289 sampai 295 Hijriah. Untuk menghormati Mansur ibn Ishaq, ia menulis buku Al-Tib Al-Mansuri. Selain itu, ia juga menulis 200 karya dan dijuluki sebagai dokter Islam yang tak tertandingi. Al-Razi dikenal sebagai orang yang murah hati, santun, dermawan, ulet dalam bekerja maupun belajar. Karena belajarnya yang tinggi, ia sampai mengalami kebutaan. Tulisannya di bidang kedokteran hingga sekarang digunakan sebagai rujukan. Tulisan Al-Razi meliputi karya-karyanya tentang diet dan perawatan terhadap kelumpuhan, diabetes, radang sendi, dan lain sebagainya. Di samping bidang kedokteran tersebut, ia juga menulis tentang bidang astronomi, etika, psikologi, dan filsafat. Dalam beberapa karyanya, Al-Razi merujuk pada Plato, Porphyry, Galen, Demokritus, dan Aristoteles. Al-Razi wafat pada 5 Sya'ban 313 Hijriah setelah penyakit kebutaan yang dialaminya selama bertahun-tahun. Al-Razi membahas kekekalan dan pembaharuan. Ia meyakini bahwa Tuhan adalah pencipta dan pengatur alam dan yang memberi pengetahuan pada jiwa dan tatanan gerak alam. Dan mengandaikan pengetahuan ini seperti cahaya yang bersinar. Al-Razi menemukan alternatif ketiga bagi peristiwa yang dikehendaki yang diambil dari gagasan Aristoteles tentang spontanitas. Teori kenabian Al-Razi merupakan teori yang kontroversial. Al-Razi menganggap bahwa keteraturan kehidupan manusia tidak memerlukan seorang nabi, dan ia merupakan seorang yang mengkultuskan akal sehingga dijuluki rasionalis murni. Dan pandangannya mengenai keagungan akal dan keraguannya terhadap kenabian diutarakannya dalam Naqdal Adyan Aufi al-Nubuwah. Al-Razi menolak mukjizat Al-Quran dari segi kebahasaan, karena mungkin seorang dapat menulis lebih baik dari Al-Quran. Baginya, buku ilmiah jauh lebih menawarkan kecerdasan daripada Al-Quran. Terbukti, para filosof Yunani telah mendapat kecerdasan mereka sendiri tanpa bantuan para nabi. Menurutnya, ilmu pengetahuan berasal dari pemikiran yang didasarkan pada logika. Tulisan ilmiah para penulis terdahulu yang telah ditelaah dan diketahui bukti-buktinya, serta naluri yang menuntun manusia tanpa perlu menggunakan pemikiran terlebih dahulu. Terlepas dari semua itu, ia tetaplah seorang filosof muslim yang melepaskan idenya dengan baik. Mengenai pemikiran moral dan etika Al-Razi, menurutnya kesenangan didefinisikan sebagai bentuk ketenangan. Kesenangan ialah kedamaian pikiran dan dengan memaksimalkan kebahagiaan manusia, yakni dengan gaya hidup bijak yang di dalam hal ini hasrat paling sederhana yang disesuaikan dengan tuntutan alam, mudah dipenuhi dengan cara yang sederhana. Kesenangan disandarkan pada hawa nafsu dan kebutuhan hawa nafsu selalu menuntut pemenuhan tinggi. Prinsip etika dan moral Al-Razi dikaitkan dengan keberlangsungan jiwa dan tubuh secara bersama-sama. Ia menegaskan bahwa terdapat hubungan erat antara tubuh dan jiwa. Emosi tidak akan terjadi kecuali dengan persepsi indrawi. Inti ajaran moral dan etika Al-Razi adalah menghindari sikap berlebihan, tidak hanya untuk jiwa namun juga tubuh. Al-Razi mengingatkan kepada setiap manusia tidak perlu takut dengan kematian, karena kematian adalah kehancuran tubuh manusia. Di sini, Al-Razi menolak kehidupan setelah kematian. Karena jika tubuh telah mati, maka ruh pun akan hancur, sehingga tidak ada kehidupan apapun setelah kematian. Al-Razi juga menulis pembahasan mengenai hari akhirat.
dan juga pencipta alam. Al-Razi adalah seorang dokter, guru, dan filosof yang santun dan tawadu. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.